Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang senyawa turunan alkana. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon berarti senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Nah, untuk hidrokarbon sendiri, ini sebelumnya itu sudah dipelajarin tersendiri tentang hidrokarbon. Ini hanya mengulas kembali. Ada alifatik, ada siklik. Alifatik itu gimana? Rantainya terbuka. Kalau siklik itu rantainya tertutup seperti ini, kayak siklus ya. Nah, kemudian alifatik sendiri dibagi jadi dua, jenuh dan tidak jenuh. Yang membedakan adalah ini rantai tunggal, kemudian kalau tidak jenuh itu rantai rangkap. Ada rangkap 2, ada rangkap 3. Kemudian siklik sendiri itu ada alisiklik dan ada aromatik ya. Ini tunggal, ini rangkap. Kemudian, nah untuk daerah homolog, yang ini daerah homolog alkana. Alkana itu ada metana, C1 itu metana, C2 etana, C6 itu heksana, C10 dekana ya. Kemudian homolog senyawa turunan alkana. Nah, turunan alkana itu ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Ini sengaja saya deketin alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, kemudian asam karboksilat dengan ester. Nih perhatikan, untuk gugus fungsi, nih strukturnya seperti ini. R itu siapa? Alkil. Kemudian OH, kemudian di sini ROR aksen. Jadi H ini cuma diganti dengan R aksen ya. Kemudian perhatikan yang aldehid dengan keton. Nih, ini H, yang ini R aksen ya. Kemudian asam karboksida dan ester sama H diganti dengan R aksen. Baik, akan saya bahas satu-satu. Pertama adalah alkohol. Alkohol itu gugusnya seperti ini, ROH. R itu apa? R itu alkil. R itu adalah alkil. Ini alkilnya, kemudian di sini alkana berubah jadi alkanol karena ini gugusnya alkohol. Jadi kalau C1 kita sebut dengan metana, pada alkohol metana berganti dengan metanol. Dia kemudian C2 tadi etana, pada alkohol berubah jadi etanol. Nah, kemudian gimana kalau dia rantai cabang? Kalau rantai cabang yang pertama ini 1 propanol. Kenapa 1? Karena pemberian nomor itu dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Jadi kita kasih nomor di sini 1, berarti OH ini ketemu dengan 1. Berarti namanya 1 propanol, karena 3 ya propana jadi propanol. Kemudian kalau OH-nya saya pindahkan di sini di tengah-tengah, maka namanya menjadi 2 propanol karena ini berada pada di nomor 2. Nah, penomoran tetap dekat dengan gugus fungsi, boleh dari sini, boleh juga dari sini, karena ini 3 ya, jadi kalau dari sini tetap nomor 2, dari sini juga hitungannya ini tetap adalah C yang kedua. Baik, yang berikutnya ini adalah senyawa alkohol juga. Nah, saya akan coba beri nama. Kita perhitungan nomor dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Di sini perhitungan nomor mulai dari sini, karena yang paling dekat dengan gugus OH. 1, 2, berarti 2, 5, pentana menjadi pentanol, berarti nama untuk nomor 1 adalah 2 pentanol. Kemudian yang nomor 2 kita perhatikan. Nah, OH-nya ada di sini ya. Kemudian di sini ada 1 cabang. 1C berarti metana. Kalau cabang, ingat cabang dengan akhiran il, berarti metana berubah menjadi metil ini ya cabangnya ya. Nah, berarti namanya adalah nomornya tetap dari sini. Kenapa? Karena yang ini yang dekat dengan OH, bukan dari sini ya. Walaupun ini dekat cabang, kita harus prioritaskan adalah yang gugus fungsi. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 metil, ini metilnya. Kemudian 2, ini nomor 2, 2 propanol. Maaf, 2 pentanol. Jadi 4 metil, 2 pentanol ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah eter. Nah, kalau tadi ROH, sekarang saya ganti ROR aksen. R aksen itu adalah alkilnya. Contohnya gini, R alkil adalah rantai terpendek. Itu kita sebut dengan alkoksi. Jadi gini, misalnya nih, nah kalau ini kebetulan sama ya, C-nya 1, C-nya 1. Jadi ini metoksi, metana. Sedangkan yang ini nih, perhatikan. Nah, kalau yang ini, yang mana yang oksi? Yang oksi adalah yang sebelah sini. Bentar ya, saya. Nah, yang gugus oksi, alkoksi adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena dia
1 C, yang ini ada 2 C. Maka yang ini bukan gugus oksi, tapi gugus alkananya. Berarti ini yang jadi rantainya ya. Berarti 1 C namanya metoksi, kemudian 1, 2 ada 2, berarti namanya metoksi metana. Seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ini saya buat segitiga, ini adalah cabang oksinya, kemudian yang ini adalah bagian ini adalah yang rantai utama atau alkananya. Nah, gimana kalau dia rantai cabang? Rantai cabang tuh seperti ini nih, perhatikan. Nih ya, yang dikit yang mana? Gugus yang ini rantai panjang, rantai utama. Karena dia yang panjang. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah O sebelah sini, nih yang di sebelah O ini adalah gugus oksinya, C-nya sedikit. Berarti yang ini 1 C metoksi. Di nomor berapa 1 C-nya? Di nomor 2. Perhitungan dari sini 1, 2 berarti 2 metoksi. Di sini ada 4 C berarti butana. 2 berikatan dengan ini namanya 2 metoksi. Kemudian 1, 2, 3, 4 berarti butana ya. 2 metoksi butana. Kemudian yang berikutnya, nah berikutnya rantai utamanya ini ada 3. Kemudian gugus yang ini apa, Bu? Yang ini adalah cabangnya, alkilnya ya. Kemudian yang ini gugus oksinya ya, yang di sebelah O. Sebelah O ini ada rantai utama yang panjang. Kemudian rantai pendeknya ini gugus oksinya ya, alkoksinya. C-nya 1 berarti dia metoksi. Di nomor berapa dia terikat? Di C pertama nih, C pertama. Maka dia 1 metoksi. Kemudian yang ini 1, 2. Di nomor 2 ada cabang. Berarti 2. Cabangnya cuma 1 C, 2 metil, 1, 2, 3 propana ya. Nah, sekarang perhatikan yang berikutnya, yang ini. Yang ini adalah dari rumus dari nama ke rumus struktur. Sekarang kita coba ke yang ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita perhatikan metoksi. Metoksi berarti itu cuma 1 C. Nih, kemudian propana. Propana itu berapa? Propana itu 3 C. Berarti seperti ini. Nih, saya buat 1 C berikatan dengan O, itu metoksi. Kemudian yang ini, yang 3 C itu berikatan dengan O, itu adalah propananya. Tapi yang ini adalah salah. Kenapa salah? Karena ini yang diminta adalah 2 metoksi. Kalau yang ini namanya 1 metoksi, karena di nomor 1. Gimana caranya supaya menjadi 2 metoksi? Nah, gugusnya kita ubah jadi seperti ini. Ini nomor 1, 2 ya. Berarti 2 metoksi. 3 berarti propana. Seperti itu. Silakan dianalisis. Lalu, nah silakan kerjakan latihan ini untuk lebih memahami. Sekarang berikutnya adalah aldehid. Aldehid itu RCOOH. Nih. Alkana jadi alkanal ya. Nih, jadi kalau C1 itu metana jadi metanal di sini. C-nya 2, nih perhatikan. Yang ini kita hitung 1, 2. Berarti ini 2C berarti etanal. 3C 1, 2, 3. Jadi C yang di dekat gugus fungsi jangan lupa dihitung ya, karena itu 1, 2, 3 propanal. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Nah, ini nih, perhatikan 1, 2, 3. Ini rantai utamanya. Nah, rantai utama di nomor 2, 1, 2. Hitung dari sini, selalu dari sini 1, 2. 2 ada metil, 2 metil, 1, 2, 3, propana jadi propanal. Jadi 2 metil propanal ya. Seperti itu. Nih, silakan dikerjakan. Ini perhatikan yang nomor 1. 1, 2, 3. 1, 2, ini ada 2, berarti ini 3, 4. Berarti rantai utamanya ke bawah sini ya. Nih ya, 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini, gugus ini adalah cabang ya. Maaf, perhitungan dari sini. 1, 2, 3, 4.
kalau lurus. Tapi kalau kita ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dari sini ke sini ya, ke bawah rantai utama. Yang saya lingkarin adalah cabang. Nah, silakan dianalisis dan dikerjakan untuk lebih memahaminya. Kemudian yang berikutnya adalah keton. Keton itu gugusnya adalah alkanon. Rumusnya, kalau tadi itu H di sini, sekarang saya ganti dengan, bukan saya, tapi diganti dengan R, RCOR. Rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Penomoran dimulai ya, sama ya, seperti yang tadi ya. Kita langsung masuk ke aplikasinya, penamaan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tapi perhitungan nomor dari sini 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ada ini, gugus ini, berarti dia 2 butanon ya. Karena 4 maka namanya berubah jadi butana, jadi butanon. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya ini ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian penomoran dari mana? Bukan dari sini yang dekat dengan cabang, tapi dari sini. 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 ada ini gugus alkanonnya. Kemudian di sini ada cabangnya nih. Saya lingkarin cabang. Namanya 3 metil 2 butanon. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya ini, lihat rantai utamanya bukan lurus, tapi ke bawah sini. Nih, perhatikan nih. Nah, ini rantai utama. Nah, ini rantai utama. Kemudian ini mana? Yang ini saya lingkarin cabang. Yang ini juga cabang ya. Nih. Nah, kemudian penomoran dari sini. Tetap 1, 2, 3. Berarti di nomor 3 ada gugus alkanonnya. Di nomor 4 ada metil, di nomor 5 ada metil. 4, 5, 2 metil berarti dimetil. Nomor 3, ini jumlah C-nya ada 7 berarti 3 heptanon. Silakan dipahami. Lanjut sekarang asam karboksilat. Asam karboksilat ini rumusnya RCOH. Nih kalau saya pecah yang ini menjadi seperti ini ya. Nih. Alkana menjadi alkanoat. Ingat, kalau di asam karboksilat ini ada gugus asam, berarti dia menambahkan asam ya. Jadi misalnya nih, 1C metanoat. Metana jadi metanoat. Tapi jangan lupa ditambahkan dengan tambahan asam metanoat. Kemudian 1, 2, berarti 2, etana jadi etanoat, asam etanoat. Kemudian ada 4, asam butanoat. Kalau yang ini gimana, Bu? Kalau yang ini seperti ini. Nih, perhatikan. Sorry. Nah, ini ya. Jadi ini 1, 2, 3. Sedangkan kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya kalau ke bawah ya. Berarti ininya rantai utamanya ke bawah ya. Yang ini diperhatikan. Ini adalah cabang. Nih. Kemudian di nomor 2 ada metil. Jadi 22 asam 22 dimetil butanoat ada 4C. Lalu ini contoh soalnya. Silakan dikerjakan. Nih, perhatikan. Contoh soalnya saya bahas sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor cabang ada di nomor berapa? Nomor 3. 3. Nih. 3 dengan 4. Berarti 3, 4 dimetil. Asam 3, 4 dimetil. Kemudian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pentanoat. Asam 3, 4 dimetil pentanoat. Saya lanjut ke ester. Sekarang ester kalau tadi RCOH, sekarang RCOR aksen. Kemudian sebutkan cabang rantai utama per OAT, plus OAT. Jadi sama dengan asam karboksilat, dia plus OAT juga, cuman tidak ada tambahan asam ya. Jadi misalnya nih kayak gini. Nah, kayak ether tadi, kalau gugus yang kecil itu yang disebut dengan OAT-nya. Di sebelah C ini itu rantai utamanya. Nih, perhatikan.
Nih, kalau yang ini adalah metil, nih, metil 1, 2, 3, berarti metil propanoat. Yang pertama adalah metil propanoat. Kemudian yang kedua 1, 2. Yang ini apa nih? Etil. Etil, yang ini 1, 2, 3. Nah, berarti 1, 2 berarti etil etanoat namanya. Nih, metil, kemudian ini adalah propanoat. Nah, ini contoh soalnya. Nih, perhatikan. Yang di sebelah sini, di sebelah O, ini adalah alkilnya. Nih, berarti yang ini namanya adalah 1, 2, 3 propil. 1, 2, 3. Berarti ini yang OAT-nya. Yang di sebelah C ini ya. 1, 2, 3. Berarti propil propanoat ya. Nah, silakan berikutnya dikerjakan juga. Nah, kalau yang ini, nih, bedanya adalah kalau yang ini lurus, tapi kalau yang ini seperti ini. Berarti yang ini adalah gugus isopropil ya. Kemudian yang ini propanoatnya. Nah, ini isopropilnya. Kemudian ini ada isobutil, ini ada sekunder butil. Baik, sampai di sini. Baik, terima kasih. Sampai di sini materi hari ini. Terima kasih sudah mencoba memahaminya. Kemudian tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.